Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan Alhamdulillah bersalawatu Nabi dan Muhammad wali Muhammad. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, izin kami menyampaikan aspirasi di gedung ini. Mungkin kami yang hadir dari sini adalah semua mahasiswa, tapi kami lahir dari rahim petani, kami lahir dari kaum buruh, kami lahir dari para nelayan, dari guru honorer, dari para pedagang. Kami ingin menuntut keadilan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili suara kami. Pemilu 2024 menghabiskan 80 triliun anggaran. Tentu itu anggaran yang sangat fantastis untuk dimiliki oleh rakyat. Jika wakil rakyat kita yang masih turun, masih arogan, sayang sekali. Maka di momentum ini kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan kami, aspirasi kami yang perlu sama bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat dengarkan sesama dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami menutup tuntutan kami, yang bukan kami ingin menjelaskan kembali, melanjutkan dari korpus BMSI, bahwa kami bebaskan semua kawan kami yang hari ini melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia yang ditangkap di Kapolres, di Polres Indonesia. Tolong bebaskan kawan kami. Bapak wakil rakyat semua, tolong menjadi jaminan bahwa hari ini kita diberi kebebasan untuk kumpul, bersikap dan menyampaikan pendapat. Maka pastikan kawan kami satu pun yang tidak melanggar hukum dipastikan bebas tanpa luka, tanpa apapun. Itu yang kami tegaskan. Yang ketiga, kami ingin mengingatkan kembali bahwa dengan pertemuan hari ini harus ada 10 nyawa yang hilang, harus ada halte-halte yang kebakar, harus ada kantor-kantor DPRD yang terbakar dengan kantor kepolisian. Artinya apa? Ini peringatan terakhir bahwa ke depan untuk wakil rakyat kita tolong senantiasa bisa menyenangkan kami dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ke depan kami menyimpulkan bahwa kalau mau dikatakan wakil rakyat kita harus membuat kebijakan. Kalau mau didengarkan oleh mereka, kita harus membuat gerakan-gerakan yang tidak mungkin tidak diinginkan. Tapi kami memastikan bahwa tolong ke depan, ketika ada suara rakyat, ketika ada demonstrasi, dengarkan tuntutan kami, dengarkan suara kami, dengarkan apa yang rakyat ini sampaikan. Itu yang akan kami tegaskan. Saya William Mutakin dari BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Zona 3, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Hari ini kami juga sama-sama menunggu momentum ini yang dulu suara itu di jalan, tidak sampai di suara parlemen. Bertemu dengan pembuat kebijakan yang hari ini tadi kawan-kawan semua sudah sampaikan di forum ini. Tuntutan kami ada 7, kami perlu menyampaikan di forum ini, meskipun kita sama-sama punya keresahan yang sama. Kita bicara tadi sama-sama ingin segera pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah masuk prolegnas mungkin sudah 4 kali 4 periode, tapi belum disahkan sampai hari ini. Kami menuntut tahun ini periode ini untuk undang-undang perampasan aset disahkan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, kami perlu menyampaikan bahwa cap anggota DPR yang tidak kredibel dan audit kekayaan DPR. Karena semua fasilitas wakil rakyat difasilitasi oleh pemilihan rakyat dan dibayar oleh rakyat dari pajaknya. Maka perlu transparansi dari wakil rakyat kita yang digaji oleh APBN negara. Yang ketiga, kami menuntut pengungkapan aktor kerusuhan serta pertanggungjawaban atas korban jiwa yang hari ini mungkin bukan hanya di aksi 25 sampai 29, tapi sebelum-sebelumnya. Usut tuntas semua aktor yang terlibat sehingga harus ada korban jiwa dalam gerakan demonstrasi di negara demokrasi ini. Yang keempat, reformasi struktural DPR dan partai politik. Kami juga sepakat dengan kawan-kawan bahwa partai politik kita perlu direformasi karena kaderisasi wakil rakyat kita berangkat dari partai politik. Tapi reformasi politik ini ke arah yang lebih harus kita dukung. Dan kami menuntut dari 8 partai yang sudah di parlemen, bahkan yang 18 partai yang sedang kontestasi ikut terlibat untuk reformasi partai politik agar wakil rakyat kita ke depan gagasan-gagasan ide-ide bahkan mampu mewakilkan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Selanjutnya, kami juga menuntut pembatalan kebijakan pajak yang membebani rakyat. Hari ini rakyat kita sedang susah ekonominya. Tiba-tiba Menteri Keuangan sudah mengisahkan menaikkan BPJS. Itu sangat memukul bagi rakyat. Hari ini rakyat kita seharusnya diperhatikan sama pemerintah, bukan dikeruk dengan pajak sebesar-besarnya. Bagaimana hari ini kita lihat semua kepala daerah mereka PBB-nya sampai 100% bahkan 1000%. Itu kalau yang menolak untuk kenaikan pajak.
Selanjutnya, kami juga mendorong pahlawan tanpa tanda jasa untuk diberikan kesejahteraan guru. Ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan waktu hari kelas juga bersama kawan-kawan bahwa menuntut guru untuk segera disejahteraan. Bahkan menuntut bahwa gaji guru harus lebih besar daripada gaji DPR. Mutlak, teman-teman. Karena itu adalah penghargaan tertinggi untuk bangsa kita. Itu juga kami juga audit BUMN secara menyeluruh, karena hari ini BUMN kita cenderung korup, BUMN kita juga cenderung tidak pernah memiliki korup di sana. Kami menuntut DPR sebagai lembaga pengawas untuk memastikan bahwa BUMN kita bersih tanpa ada korupsi. Terakhir, kami membawa kuasa UHAMK yang juga salah satu korbannya hari ini harus cacat seumur hidup gara-gara akibat masa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Alim, Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA, sekaligus bagian dari Aliansi PTN Zona 3. Hari ini saya berdiri di sini dan menuntut di sini. Sebelumnya saya perlu mengingatkan Bapak sekalian yang ada di depan sana. Pertama, hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat jangan bersifat partikular, jangan hanya bersifat kepentingan. Dan jangan sampai hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat itu hanya bersifat transaksional. Karena kalau itu terjadi, maka pimpinan rakyat melaksanakan tupoksinya pasti akan minim empati dan simpati. Padahal wakil-wakil rakyat harus punya responsivitas dan juga sensitivitas terhadap isu-isu yang menerpa masyarakat. Bapak-bapak yang terhormat di depan, saya izin menyampaikan mahasiswa kita, satu mahasiswa UHAMKA harus cacat seumur hidup akibat dari represivitas dan abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akhirnya saya berpikir, Pak, apakah semahal itu harga untuk menyampaikan kebebasan berpendapat? Apakah semahal ini harga untuk kebebasan berekspresi? Hal itu bisa terjadi karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan sisi-sisi militeristik dibanding humanitas. Maka di sini kami sangat berharap ada reformasi fundamental terhadap aparat penegak hukum. Supaya menjadi catatan, suara-suara rakyat yang melambung tinggi untuk pimpinan rakyat jangan sampai direpresif, harus mati terlebih dahulu, harus cacat seumur hidup. Tidak sepantasnya harga rakyat yang bapak-bapak di depan dipilih oleh rakyat, tetapi kita menyampaikan aspirasi kita harus cacat, bahkan kita harus mati. Tidak sepantasnya rakyat bergelombang jalan hanya untuk menyampaikan suaranya dan tuntutannya. Maka di sini bapak-bapak sekalian, kita sangat menuntut adanya reformasi aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian. Maka dari situ bapak-bapak sekalian, di sini kita dari BEM PTN Zona 3 menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk bagaimana reformasi polisi bisa dilakukan dan polisi bisa berbenah untuk mengedepankan hak asasi manusia dibanding dengan pendekatan militeristik dalam pengamanan. Pertama, Bapak, kita menyampaikan, merekomendasikan kebijakan adanya pengawasan mekanisme eksternal di dalam tubuh kepolisian. Supaya apa? Supaya polisi merasa diawasi, walaupun kita tahu ada Kompolnas, tapi juga kita mempertanyakan hari ini, efektifkah Kompolnas hari ini. Lalu kemudian, militerisasi pendekatan keamanan. Kita harus bisa pahami di sini bahwasanya polisi itu adalah masyarakat sipil. Polisi itu bukan militer. Tidak sepantasnya polisi itu bertindak seperti militer. Maka harus ada demilitarisasi dalam indoktrinisasi di tubuh kepolisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.